Setelah melihat Chen Nan tidak runtuh setelah begitu banyak waktu berlalu, iblis racun tua mulai meracik lebih banyak racun dengan toksisitas yang lebih besar. 20 atau lebih racun langsung terbang dari tangannya. Bahkan uapnya menyebar ke pintu masuk Residence of Eccentrics. Para prajurit yang berjaga sangat ketakutan, mereka menghindarinya dari jarak yang sangat jauh. Adegan ini menarik banyak para eksentrik untuk datang menonton. Ketika dua orang secara tidak sengaja menghirup gas beracun yang menyebar dan terjatuh di tempat, iblis racun tua melemparkan beberapa kantong penangkal racun, yang memungkinkan mereka berdua membebaskan diri dari ambang kematian. Mayoritas eksentrik ini adalah praktisi dengan kultivasi mendalam. Dengan satu pandangan, mereka bisa melihat bahwa Chen Nan sudah berhasil menghalangi gas beracun untuk mendekat ke tubuhnya. Mereka sangat terkejut dengan keterampilannya yang sempurna. Langkah demi langkah, Chen Nan menembus area kabut beracun dan berjalan menuju iblis racun tua. Orang tua mesum, apakah kamu sudah selesai? Apakah Anda ingin terus bermain? Dengan mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya, dengan sengaja meremas buku-buku jarinya dengan keras. Ekspresi iblis racun tua berubah drastis. Dia akhirnya meratap, itu tidak masuk akal. Hanya beberapa hari yang lalu, Anda tampak seperti dia, bahkan tidak bisa menahan angin. Sekarang Anda secara tak terduga menjadi kuat, bahkan tidak takut akan racun. Saya akan meracuni Anda, saya akan terus meracuni Anda, saya akan meracuni Anda 10.000 kali. Tas yang berisi kantong bubuk beracun sekali lagi meledak di sekitar Chen Nan. Para eksentrik yang menonton dibuat mundur dan menjauh. Chen Nan tidak pernah mengira bahwa setelah keterampilan leluhurnya yang besar telah memasuki Chongtian ketiga, dia benar-benar mampu menolak racun. Penemuan yang tidak disengaja ini membuatnya terkejut. Dia sekali lagi berjalan melalui area kabut beracun dan memberi iblis racun tua senyum menyeringai. Dengan tangan kanannya, dia menunjuk ke bawah kaki pria tua itu. Pedang Qi keluar dari jarinya dan menembus marmer di bawah kaki iblis racun tua. Iblis racun tua melompat kembali ketakutan, dengan cepat mundur. Banyak dari para pengamat eksentrik yang jauh adalah seniman bela diri dengan kultivasi yang mendalam. Setelah mereka melihat Qi pedang bercahaya itu, mereka semua tampak sangat terkejut. Mereka tidak mampu membayangkan bahwa junior muda ini sebenarnya adalah seniman bela diri peringkat ketiga yang telah mencapai tingkat Sword Qi Beyond the Body. Dia tidak sedikit lebih rendah dari para praktisi yang sudah berumur puluhan tahun. Mata si Malingkong memancarkan cemburu, cahaya kebencian. Dia mengepalkan tinjunya, ingin segera bergegas dan memukuli pria yang secara formal tak tertandingi itu. Bocah brengsek, jangan datang ke sini. Iblis racun tua terus melangkah mundur. Chen Nan maju ke depan dan meraih lengannya. Orang tua mesum, apakah kamu masih ingin bermain? Melihat lingkaran cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Chen Nan, pria tua itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bermain lagi. Bagaimana saya bisa memiliki nasib buruk seperti itu? Semua tetangga saya bersaing satu sama lain karena tidak normal, saling bersaing untuk menjadi gila. Chen Nan berkata dengan suara rendah, jangan mengeluh, aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Anda pasti akan bahagia. Dengan ekspresi kecewa dan sedih, iblis racun tua berkata, hal buruk apa? Saya tidak tertarik pada seni bela diri, selama saya memiliki keterampilan untuk membela diri, saya puas. Kitab suci racun. Apa? Iblis racun tua berteriak, benarkah? Tentu saja, saya awalnya ingin memberikannya kepada Anda ketika saya meninggalkan Residence of Eccentrics, tetapi melihat penampilan Anda seolah ingin memakan saya lebih baik memberikannya kepada Anda sesegera mungkin. Iblis racun tua meraih Chen Nan dan berlari kembali ke halamannya. Setelah menutup gerbang halaman dengan tegas, dia dengan tidak sabar bertanya, di mana kitab suci racun? Dari dadanya, Chen Nan mengambil gulungan kertas kasar dan kusut. Di sini untukmu. Tiba-tiba, iblis racun tua melompat ke udara dan berkata, bocah tercela, kau bahkan membuatku bahagia sesaat. Membawa kertas jerami untuk menipu saya. Chen Nan meletakkan kertas itu di tangan pria tua itu. Apakah kamu percaya atau tidak adalah hak prerogatifmu. Dengan tatapan curiga, iblis racun tua membuka gulungan kertas dan memeriksanya perlahan. Semakin banyak dia membaca, membuat dia semakin bersemangat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan untuk berteriak, ini benar-benar kitab suci racun. Ini luar biasa. Dia dengan cepat membalik halaman kertas itu. Ketika dia sampai di halaman terakhir, dia berteriak lagi, mengapa sepertinya ada beberapa halaman yang hilang. Chen Nan menggaruk kepalanya.
Terakhir kali saya ke toilet, saya pikir saya menggunakan 3 halaman. Kamu, iblis racun tua pada dasarnya muntah darah segera setelah mendengar kata-kata itu. Dia menunjuk ke arah Chen Nan dan berkata, kamu benar-benar menggunakan poison scripture sebagai kertas toilet. Tuhanku, nenek moyang racun suci, racun bocah ini 10.000 kali sampai mati. Orang tua mesum, apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Akulah yang memberikan kitab suci racun kepada Anda, namun Anda sebenarnya mengutuk saya seperti ini. Dengan wajah pahit, lelaki tua itu berkata, siapa yang membuatmu merusak 3 halaman terakhir dari kitab suci racun? Apakah Anda masih ingat konten yang ditulis di halaman itu? Mereka meninggalkan sedikit kesan padaku. Saya kira jika saya pergi ke toilet lagi, saya akan mengingat semuanya. Kamu, iblis racun tua tampak seperti dia mati karena marah. Orang tua sesat, lihat tampilan pahit di wajahmu. Sebenarnya, 3 halaman terakhir tidak memiliki banyak konten. Jadi dengarkan baik-baik. Iblis racun tua sangat gembira mendengar berita ini. Dengan perhatian penuh, dia menghafal semua yang dikatakan Chen Nan. Baiklah, ingat itu semuanya. Ketika saatnya tiba, jangan datang mencari saya di toilet untuk bertanya lagi. Iblis racun tua merengut. Bocah tercela, bagaimana kamu mendapatkan buku ini? Apakah selama hari-hari kamu berada di ruang perpustakaan teks kuno milik Kaisar? Apakah itu tempat kamu menemukannya? Itu benar, saya mendapatkannya di sana, jawab Chen Nan dengan tersenyum, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagi saya, buku ini benar-benar sangat penting. Aku akan menulis bagaimana kamu menakuti semua kesayanganku waktu itu. Iblis racun tua berkata, baru saja saya mendengar bahwa kamu, awalnya berencana untuk memberikan kitab suci racun ini kepada saya ketika kamu pergi. Jangan bilang kamu ingin pergi, Chen Nan berkata, di Residence of Eccentrics, satu-satunya orang yang bersahabat denganku adalah kamu, dan satu-satunya orang yang aku percayai adalah kamu, jadi aku tidak ingin memaksa kamu menjaga rahasiaku. Cepat atau lambat, aku akan pergi. Tolong rahasiakan ini. Iblis racun tua mengangguk. Aku sudah tahu kamu akan pergi. Apakah kamu akan menunggu sampai setelah kamu menikahi air dingin sebelum pergi? Setelah kamu pergi, kamu tidak boleh melupakan diri saya yang lama. Dasar orang tua sesat. Jangan khawatir, setiap kali aku pergi ke toilet, aku akan selalu memikirkanmu. Chen Nan tertawa sambil mengambil langkah besar. 3 hari kemudian, ulang tahun ke-60 Chu Han, Kaisar Chu, secara seremonial diadakan di Istana Kekaisaran. Pejabat sipil dan militer sudah memberi selamat kepadanya. Benda-benda langka dan berharga ditumpuk seperti gunung. Tentu saja, hadiah yang paling mempesona adalah kelopak berkilau putri kecil dari Blazing Inferno Immortal Lotus yang bercahaya. Aroma harumnya meresap ke dalam hati setiap orang. Meskipun tidak semua hadiah yang dikirim oleh semua orang dari Residence of Eccentrics adalah benda langka, mereka masih diklasifikasikan sebagai tamu istimewa, tempat duduk mereka yang diatur tidak terlalu jauh dari Kaisar. Mereka sejajar dengan para pejabat pengadilan utama. Semua orang saling bersulang. Setelah beberapa saat, seseorang berdiri dari perjamuan, membungkuk pada Chu Han, dan berkata, Yang Mulia Kaisar Chu, apakah Anda tidak menganggap nyanyian dan tarian ini terlalu lemah? Chu besar itu agung, wilayahnya membentang li yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar pendiri menggunakan kekuatan militer untuk memulai kerajaan ini. Mungkinkah setelah generasi muda royalti duduk dan mempertahankan 10.000 li sungai dan gunung mereka hanya tahu bagaimana menikmati musik dekaden. Kata-kata ini bisa dikatakan sangat kasar. Wajah setiap menteri pengadilan berubah warna. Mereka semua dengan marah mencela kata-kata ini secara berurutan. Kamu adalah utusan dari negara bawahan Tianyang. Kamu agak berani. Benar-benar kurang ajar. Utusan negara kecil Tianyang, untuk secara kasar berbicara dengan kaisar kekaisaranmu yang berkuasa seperti ini. Apakah kamu ingin memberontak? Berani. Apakah negara bagian Tianyang berencana berkonspirasi melawan hukum? Utusan dari negara Tianyang tidak gugup atau tergesa-gesa. Pejabat kecil benar-benar tidak pernah bermaksud menyinggung Kaisar. Saya hanya ingin mengundang Yang Mulia Kaisar, untuk menikmati beberapa demonstrasi dari seniman bela diri yang gesit dan berani. Kaisar Chu tertawa. Bagus, saya telah mendengar beberapa hari sebelumnya, bahwa negara bagian Tianyang dipenuhi oleh para ahli. Meskipun wilayah mereka kecil, populasi ahli luar biasa mereka tidak kurang dari kekuatan utama. Hari ini, izinkan kami memperluas cakrawala kami. Dengan isyarat dari Chu Han,
penyanyi wanita, penari, dan musisi semua mundur. Sesaat, 3 orang memasuki aula dari luar. Masing-masing dari ketiganya tampak berusia sekitar 20 tahun. Masing-masing dari mereka memiliki tubuh yang tinggi. Otot-otot beriak di tubuh mereka seperti naga. Mereka dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Mereka bertiga membungkuk pada Kaisar Chu Han. Salah satu dari mereka berkata, "Kami ingin berlatih bela diri. Tidak ada makna di balik ini, kami hanya ingin mengundang para pahlawan muda dari Kekaisaran Chu untuk bertukar petunjuk." Salah satu menteri dari Kekaisaran Chu berkata, "Apakah Anda secara terbuka menantang kami? Apakah Anda ingin bersaing dengan salah satu pahlawan Great Chu saya?" Salah satu dari ketiganya berkata, "Jika diri Anda yang terhormat menganggapnya seperti ini, maka kita tidak boleh melakukannya." Pada saat ini, Putri Sulung Chu Yue mulai berbicara, "Jika Anda ingin mengalami bakat dari praktisi muda Kekaisaran Chu kami, saya dapat memberikan jawaban yang layak. Kami menerima tantangan Anda." Ketiga orang itu merasa sangat senang. "Kami bertiga adalah pengendara naga. Kami memiliki naga kami sendiri, jadi tidak mungkin untuk bersaing dalam aula kekaisaran ini." Saat itu, Kaisar Chu Han menjawab, "Lalu kita bisa pergi ke arena latihan seni bela diri Istana Kekaisaran. Saya tidak mengira ulang tahun saya akan seindah ini. Untuk benar-benar bisa melihat pengendara naga bersaing dengan seseorang, hehe." Chu Han tersenyum tipis, seolah-olah dia sudah bisa melihat ketiga penunggang naga itu menderita kekalahan telak. Memang, dengan Chen Nan yang mampu menarik kembali Hui Bo, dia tidak sedikit cemas. Namun, orang yang paling bahagia yang hadir sebenarnya adalah putri kecil. Dia adalah orang pertama yang melompat besar. "Akhirnya, aku akhirnya bisa melihat beberapa naga bodoh terbang dan bertarung di langit, hehe." Semua menteri pengadilan mendengar ini dan saling memandang dengan cemas. Sang permaisuri memegangi sang putri dan menjentikkan dahinya, berkata, "Kamu gadis nakal, kamu benar-benar hanya takut pada dunia yang tidak memiliki kekacauan. Kamu." Sang putri dengan gembira terkikik. Para pejabat sipil dan militer menemani Kaisar ke arena latihan Istana Kekaisaran. Kaisar Chu Han duduk di tengah teras penglihatan, dan permaisuri duduk di sampingnya. Di kedua sisi ada beberapa pangeran dan 2 putri. Semua menteri duduk di platform yang lebih rendah di bawah ini. Salah satu dari 3 pengendara naga berjalan ke tengah arena. Dia menghadap ke langit dan menjerit panjang. Suaranya melonjak seperti kilat saat melesat ke kejauhan. Tak lama, sebuah titik hitam muncul di langit yang jauh. Saat titik hitam tumbuh semakin besar, Flying Dragon 6 atau 7 Zhang tiba di atas arena latihan. Itu tanpa henti berputar-putar di langit. Penunggang naga itu menunjuk ke arah langit. The Flying Dragon langsung turun, mendarat di sisinya. Dengan turunnya, angin kencang meletus, menyebabkan beberapa pejabat sipil menangis ketakutan. Pengendara naga dengan cepat melompat di atas punggung naga. Dia berkata kepada semua orang yang menonton, "Sebelum memulai, ada sesuatu yang harus saya jelaskan terlebih dahulu. Kami bertiga tidak bisa terus berjuang. Karena itu, kerajaan Chu hanya dapat memilih beberapa delegasi, paling banyak 9. Masing-masing dari kita dapat menerima 3 lawan, tetapi setiap pertempuran harus 1 lawan 1. Pengendara naga ini sangat sombong. Kata-katanya menyiratkan bahwa 3 pahlawan dari Kekaisaran Chu bahkan tidak bisa menyaingi 1 pengendara naga dari negara bagian Tianyang. Segera, banyak teguran marah muncul dari kerumunan. Semua anggota Residence of Eccentrics duduk bersama. Iblis racun tua diam-diam berkata, "Dia cukup liar, tetapi dia memiliki kemampuan untuk bertindak liar." Kemudian iblis racun tua menoleh dan berkata kepada Chen Nan, "Apakah kamu mengerti? Meskipun negara Tianyang kecil, ia memiliki banyak praktisi. Jumlah praktisi mendalam dari negara mereka tidak kurang dari Kekaisaran Chu kita. Karena itu, para ahli yang berasal dari negara ini benar-benar tidak dapat diremehkan." Chen Nan mengangguk. Dia sudah lama merasakan kekuatan hebat yang berasal dari mereka bertiga. Mereka semua sudah mencapai tingkat praktisi peringkat kedua. Tetapi di antara mereka bertiga, orang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun adalah orang yang ia perhatikan secara khusus. Dia merasakan orang itu hampir menjadi praktisi peringkat ketiga. Dia adalah lawan yang kuat dan asli. Putri sulung Chu Yue berkata, 9 orang tidak perlu, 3 sudah cukup. Dia menoleh, menghadap semua penonton, dan bertanya, siapa yang ingin merasakan ketiga pengendara naga ini? Para ahli muda di pasukan berturut-turut berdiri, ingin bertempur dengan para pengendara naga. Adapun eksentrik dari Residence of Eccentrics,
tidak banyak yang mengajukan diri. Beberapa dari mereka cukup muda untuk berpartisipasi. Kemudian para kandidat dipilih, semuanya adalah anggota Residence of Eccentrics. Kandidat pertama adalah Magus Perantara Muda. Kekuatannya sudah setingkat praktisi peringkat 2. Kandidat kedua adalah Sima Lingkong. Flying Dragon-nya yang terluka sudah menerima perawatan dari cahaya suci penyihir tua. Kandidat ketiga adalah Chen Nan. Dia tidak pernah mengajukan diri, namun Putri Sulung telah memilihnya. Magus adalah yang pertama untuk mengambil bagian dalam pertempuran. Dia dengan ringan melayang dari platform penglihatan ke pusat arena. Penunggang naga itu tertawa. Orang Majus jumlahnya sedikit, mereka bukan sesuatu yang Anda lihat setiap hari. Saya tidak berharap cukup beruntung untuk bertarung dengan tukang sihir dari peringkat kedua hari ini. Saya benar-benar merasa terhormat. Sang Magus berkata, baiklah, tetapi pengendara naga adalah spesies yang bahkan lebih langka. Sungguh aneh bisa tiba-tiba melihat 3 naga hari ini. Penunggang naga itu dengan dingin tertawa, hehe, nampaknya pengendara naga adalah musuh Magus. Hari ini, kamu pasti akan mati. Magus itu tertawa, pukul aku. Terus bicara omong kosong. Mereka berdua saling berhadapan dengan jarum dan tombak, saling bertentangan dengan kekejaman yang sama. Mulut mereka kejam. Penunggang naga itu mencengkeram tombak pemotongan naga. Menepuk kepala naganya, naga terbang melonjak ke langit. Magus yang lemah, lakukan langkahmu. Magus memegang tongkat sihir. Dengan lembut melantunkan mantra, tongkat sihir tersebar. Seperti sambaran petir, itu melesat menuju pengendara naga. Aliran listrik yang deras tak henti-hentinya terdengar. The Flying Dragon tidak menunggu perintah tuannya karena dengan cepat menghindar ke samping dalam sekejap. Seluruh petir melesat ke tanah, mencungkil kawah yang dalam dan cukup besar. Naga terbang membawa angin kencang saat melonjak ke arah Magus. Magus dengan cepat melayang ke langit. Dengan mengayunkan tongkat sihirnya yang lain, 10 tombak es muncul. Dengan raungan yang memekakkan telinga, mereka menembus ke langit. Berkedip dengan cahaya yang tebal dan dingin, mereka menembak ke arah pengendara naga. Penunggang naga sudah tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Dengan tombak pemotongan naga, ki pertempuran merah dipancarkan dari titik tombak dan ditembakkan ke arah tombak es, menghancurkan masing-masing dan setiap orang. Mereka semua jatuh ke tanah. Selanjutnya, dia mendesak Flying Dragon-nya untuk sekali lagi menabrak Magus. Pada saat yang sama, lens pemotongan naga bergetar. Seperti bilah pedang, pertempuran ki melesat ke arah Magus dengan cici. Magus segera menghindar, sementara secara bersamaan membuat mantra. Dia menghasilkan layar magis biru muda untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi, ki pertempuran pengendara naga itu sangat kuat. Seolah-olah itu memiliki kekuatan yang tak terbendung. Beberapa retakan melesat melintasi layar sihir, menyebabkan Magus berteriak dengan ketakutan. Pengendara naga itu tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, bukan, penunggang naga adalah musuh Magus. Kamu akan mati. The Flying Dragon terus mengejar dan menyerang tukang sihir di langit. Senyum mengejek muncul di tepi mulut tukang sihir itu. Begitu layar sihir hancur, dia dengan ringan mengacungkan tongkat sihirnya. Bila angin yang sangat besar dengan dingin berkedip-kedip seperti es saat melesat ke Flying Dragon. Mengikuti persis di belakangnya adalah sambaran petir yang luar biasa. Udara dipenuhi dengan gelombang energi sihir yang ganas. Ekspresi pengendara naga itu berubah. Dengan tergesa-gesa, cahaya yang menyilaukan dan kuat meletus dari tubuhnya. Pertempuran Ki Scarlet menghalangi bilah angin dan sambaran petir, tetapi itu hanya bertahan sebentar. Kecemerlangan Ki pertempuran secara bertahap meredup. Para pejabat istana dari Kekaisaran Chu secara berturut-turut menunjukkan ekspresi ceria, tetapi eksentrik dengan kultivasi mendalam dari Residence of Eccentrics tidak terlihat sedikit pun bahagia. Ini adalah pertama kalinya Chen Nan menyaksikan perkelahian antara pengendara naga dan tukang sihir. Dia menemukan pertempuran jenis ini di langit menjadi agak baru. Dalam hati dia berpikir, tingkat berapa yang harus dicapai oleh seniman bela diri, sebelum mereka mampu menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk terbang. Tiba-tiba, situasi di langit berubah. Pakaian di tubuh pengendara naga tiba-tiba pecah. Setiap helai rambutnya yang panjang tegak. Seperti api yang mengamuk, ki pertempuran merah berkobar keluar dari tubuhnya. Ki pertempuran merah melindungi pengendara naga dan Flying Dragon saat mereka bergegas maju. Setiap bila angin meluncur ke samping. Energi yang tersisa di sambaran petir juga sedang berkurang. Dengan derak lain, lenyap. Tukang sihir itu benar-benar tercengang.
Dia sudah tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Dia bergegas untuk melemparkan layar sihir lain, tetapi di bawah serangan kuat pengendara naga, itu tidak ada gunanya. Itu hancur dalam sekejap mata. Tukang sihir itu ditabrak oleh tubuh raksasa Flying Dragon. Dengan pekikan yang menyedihkan, dia jatuh, kepala lebih dulu ke tanah. Darahnya masih berceceran di udara. Semua penonton berteriak kaget. Staf medis buru-buru berlari ke arena. Setelah pemeriksaan yang cermat, mereka menemukan tulang dada Magus benar-benar hancur. Dia sudah mati. Penunggang naga menjerit panjang ke langit. Flying Dragon-nya mengikuti dengan lolongan dan lompatan kemenangan di langit, meskipun manuvernya tidak terlihat terlalu perkasa. Tidak ada yang menduga Magus yang hebat itu akan dikalahkan dalam sekejap mata. Kemuliaan bela diri pengendara naga itu bersinar saat ia menunjukkan keberaniannya di langit. Wajah Kaisar Chu dan menterinya semua berubah sangat mengerikan. Saat ini, mungkin hanya putri kecil yang masih tersenyum. Dia menatap Flying Dragon di langit dan bergumam, "Aku tidak pernah mengira benda jelek itu akan sebegitu mengagumkan. Jika saya memiliki salah satu tunggangan itu akan bagus. Saya bisa terbang kemana saja saya mau. Tapi aku takut naga ini kurang beruntung." Ketika giliran Chen Nan yang merosot naik ke atas panggung, itu pasti akan ditembak jatuh hanya dengan satu panah. Mengingat bahwa Chen Nan telah memulihkan kekuatannya, suasana hati sang putri anehnya kompleks. Pada awalnya, bisa dikatakan bahwa dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Chen Nan sama sekali. Belakangan, dia telah melemahkannya dari semua kekuatannya sampai tidak ada yang tersisa. Saat itulah dia mulai merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Tapi begitu dia ingat bagaimana Chen Nan menangkapnya dan peristiwa yang terjadi sebagai akibatnya, dia menjadi marah dan terlalu malu untuk menunjukkan dirinya. Pencuri yang penuh kebencian dan bau itu, cepat atau lambat, aku akan menempatkanmu di tempatmu. Jangan percaya saya sudah lupa tentang semua urusan masa lalu itu. Jika Chen Nan tahu sang putri berencana untuk mengejarnya lagi, dia tidak akan tahu harus memikirkan apa. Permaisuri bertanya, "Yuer, apa yang kamu gumamkan?" "Oh, tidak ada apa-apa." Saat ini, Sima Lingkong sudah menaiki naga terbangnya dan telah terbang ke arena dari Istana Kekaisaran. Semua orang yang menonton di kerumunan bersorak. Sima Lingkong sangat senang di dalam hatinya. Dia merasa seperti dia mirip dengan perwujudan pahlawan yang luar biasa, menarik kuat melawan gelombang gila untuk menyelamatkan krisis, putus asa hilang. Dia dengan hati-hati mengamati kerumunan dan akhirnya menemukan Nalan Ruosui, tetapi dia kecewa. Nalan Ruosui pada dasarnya tidak menatapnya. Ini membuatnya sangat marah. Dia menoleh lagi dan melihat ke arah Chen Nan. Kemarahan di hatinya mulai mendidih dengan penuh gejolak. Dia benci tidak bisa segera menghancurkan pria itu menjadi beberapa bagian karena membuatnya merasa sangat jijik. Di langit, dua penunggang naga saling berhadapan dari jauh. Naga terbang mereka dengan kejam menatap rekan mereka. Tiba-tiba, tangisan panjang meraung dari tanah ke awan. Flying Dragon lain bisa terdengar terbang ke arah mereka dari kejauhan. Naga terbang mengelilingi arena latihan sekali sebelum mendarat di tanah. Pengendara naga lain dari negara Tianyang melompat di atas Flying Dragon-nya dan melonjak ke langit. "Saudara magang yang lebih muda, istirahatlah. Biarkan saya menangani orang ini. Kakak magang kedua, aku tidak lelah. Biarkan saya menyelesaikan orang ini sebelum saya beristirahat. Itu tidak akan berhasil. Segera turun dan istirahatlah. Yang ini milikku." Sima Lingkong dengan cepat membalikkan hidungnya karena marah. Kedua orang ini sebenarnya menganggapnya bukan apa-apa. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Dia dengan keras mengintervensi dan berkata, "Apakah kalian berdua selesai bertele-tele? Siapakah di antara kamu yang akan mencicipi maut terlebih dahulu?" Penunggang naga yang baru saja menyelesaikan pertempurannya dengan tukang sihir, berbalik dan memberinya pandangan. Setelah itu, dia memalingkan kepalanya kembali ke penunggang naga lainnya dan berkata, "Saudara magang yang kedua, saya akan membiarkan Anda memiliki yang satu ini. Pastikan Anda menaruh limbah pada naganya juga." Dengan mengatakan itu, kemudian dia mengendarai Flying Dragon-nya ke tanah. Sima Lingkong hampir meledak dalam kemarahan. Dengan mencibir, dia berkata, "Mari kita lihat siapa yang berakhir sebagai sampah." Senjata dari kedua penunggang naga di langit adalah pedang raksasa barat yang panjang dan lebar. Kedipan cahaya dari pedang yang menakutkan dan dingin mengintimidasi jiwa seseorang. Secara bersamaan, mereka berdua mendorong naga terbang, mereka melonjak ke depan.
Kedua naga terbang meledakkan angin kencang saat mereka terbang satu sama lain. Pertempuran ki dari kedua penunggang naga membuat pedang raksasa masing-masing bersemangat. Dengan dorongan dari ki pertempuran yang indah dan cerah, pedang itu menyerupai kilat. Gemuruh rendah bergema di langit.